Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'aluhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala taqu 'alayhinna sabila. Shadaqallahul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dari oleh iman, nur iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dan tetap dicurahkan oleh Allah kepada beliau. Untuk seterusnya ibu-ibu rahimakumullah, katanya ibu-ibu kok hanya laki-laki saja. Makanya tadi pembukaannya ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebetulnya kalau orang perempuan sangatlah gampang. Masuk surga sangat gampang. Orang perempuan masuk surga sangat gampang. Syaratnya di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bab fi huquqiz zawji 'ala zawjati dalam kututul lujan, hadis Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, rawahu Ahmad. Nah, ini persyaratannya orang perempuan gampang masuk surga. Ibu-ibu, gampang masuk surga. Syaratnya perempuan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu idza shallat al mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan salat 5 waktunya, yakni salat wajib. Udah salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, idza shallat, apabila salat siapa al mar'atu perempuan, khamsaha akan 5 waktunya perempuan, yakni salat yang wajib. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Wa hafidat farjaha, dan menjaga wa hafidat farjaha, dan menjaga kehormatannya, tidak selingkuh. Wa hafidat farjaha, dan menjaga kehormatannya, tidak selingkuh
maaf tidak zina dengan orang lain dan lain sebagainya. Wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha, dan wa ata'at, dan taat siapa perempuan zawjaha akan suaminya perempuan. Ini sudah pas ini saja dikerjakan perempuan sudah masuk surga. Bahkan katanya Nabi, "Idzaha udkhuli al-jannata." Sudah masuk kamu al-jannata, ke surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Mana saja yang dikehendaki kamu semuanya, pintunya surga. Ini gampang perempuan. Apabila salat yang 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan ditunaikan, dan menjaga kehormatannya, dan taat pada suaminya, persilahkan perempuan memilih mana abwabil jannati, pintu-pintu surga yang mana yang dikehendaki, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu. Gampang ibu-ibu. Yang terakhir, wa ta'at zawjaha, taat kepada suaminya. Selagi suami tidak memerintahkan kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Kalau memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak wajib diikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, katanya Nabi. Tidak boleh taat kepada makhluk, bentuk apapun makhluk itu, apabila mengajak bermaksiat kepada Allah atau menyuruh bermaksiat kepada Allah. Sudah cukup ini perempuan untuk masuk surga. Hanya ini saja. Syahadat 5 waktunya yang wajib, kemudian puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, artinya maaf menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, dan taat suaminya. 4 ini sudah. Katanya Allah, katanya Rasulullah, udkhuli al-jannah, masuk kamu ke dalam surga yang mana kamu yang kehendaki, pintu yang mana yang dikehendaki, sesukamu, asalkan 4 yang tadi itu dikerjakan betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah, ini yang terakhir, wa ta'at zawja, taat kepada suaminya. Nah, ini sudah. Katanya suami jangan keluar, ya jangan keluar. Katanya suami menutup aurat, ya menutup aurat. Katanya suami jangan kemana-mana, tidak boleh kemana-mana. Ada kisah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang taat kepada suami. Ada kisah orang yang taat kepada suami. Ini bukan dongeng, kisah nyata. Tapi bukan negara sini, negara tetangga. Suatu saat ada seorang perempuan bersuami. Orang bersuami tersebut kebetulan suaminya itu orang yang keras tidak beraturan. Akhirnya dia nikah, kawin. Setelah itu berjalan di dalam kehidupan rumah tangganya. Tiap hari, tiap malam seorang perempuan tersebut tersiksa. Sedikit salah dipukul sama suami, sedikit salah ditendang, diusir dari rumahnya, dan lain sebagainya. Kekerasan suami. Tapi apa yang terjadi bagi sang istri? Tetap taat kepadanya, walaupun takutnya karena kekerasan suami, tetapi keikhlasan taatnya kepada suami tetap, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siang malam salah sedikit disuruh keluar salah, disuruh jangan keluar, ada di dalam rumah pun salah, serba salah. Akhirnya hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kemudian lama-kelamaan karena seorang suami keras hatinya, timbullah penyakitnya, keras pembicaraannya, bahkan perbuatannya pun keras. Akhirnya timbullah penyakit bagi suaminya, penyakit darah tinggi darah tinggi darahnya. Penyakit darah tinggi, karena sudah darah tinggi ya sudah bermacam-macam. Ada kolesterolnya, ada dan lain sebagainya, macam-macam penyakit darah.
Lama kelamaan sang suami akhirnya jatuh sakit. Sakit, tetap dirawat sama istrinya. Istri tetap taat padanya, minta air, diberi air, salah. Air apa ini? Saya minta yang dingin, dikasih air hangat. Diberi air hangat, terlalu panas ini. Nah, karena serba salah, tapi tetap sampai 4 kali 5 kali yang perempuan tetap mengambilkan air ke keinginan dan kemauan suaminya, karena dia taat pada suami, takut kepada Allah dan Rasulnya, karena perintah di dalam syariat agama Islam. Akhirnya hari berganti hari penyakitnya, karena dia tetap kerasnya, tetap akhirnya tambah naik darahnya, orangnya drop orangnya. Akhirnya sudah tidak bisa bangun, sudah parah penyakitnya. Sang istri mengajak dia pergi ke hospital atau rumah sakit. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ibu-ibu masih tetap marah sama istrinya, padahal sakit dia. Berbaring di tempat tidur dengan keadaan lemah gemulai, panas badannya, lemah tubuhnya, sedang sakit parah dia, tapi tetap dia marah sama istrinya. Sehingga istrinya takut, tapi karena istrinya taat, tetap apapun dikerjakan apa yang diperintahkan suaminya. Akhirnya pada suatu saat, karena sudah di rumah sakit, di hospital, diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa, di hadapan dokter sang suami masih marah terhadap istrinya. Katanya dokter, "Pak, Bapak jangan marah-marah supaya penyakitnya cepat sembuh." "Iya dok, maunya saya tidak mau marah, tapi ini salah terus." "Sepengetahuan saya istri Bapak tidak pernah salah ini, kalau saya lihat, saya perhatikan." "Iya," katanya dokter, "tapi dengan saya salah terus dia." Akhirnya, "Iya Pak, saya sarankan sebagai dokter, Bapak jangan marah-marah saja. Sudah tenang, kasihan istrinya dan kasihan Bapak, pribadi Bapak. Penyakitnya Bapak semakin parah nanti." "Iya dok, iya dok." Nah, akhirnya diperiksa, semuanya diperiksa, akhirnya diperiksa sama dokter. Nah, terakhir katanya dokter, "Bapak bisa bangun?" "Tidak bisa, tidak kuat dok. Kalau tidak ada yang memegang saya kok dok." Katanya istrinya, "Tidak apa-apa dokter, saya akan membangunkan, saya akan menjaga dan memegangnya dokter. Saya akan merangkulnya dokter untuk bangun." "Iya bu, ini kalau bisa bangun bu, persilakan bawa ke bilik air, ke tempat mandi. Di sana bu, ambil kencingnya akan saya periksa. Takut ada apa-apa di dalam badannya, penyakit dalam. Saya periksa kencingnya bu." "Iya dokter." Akhirnya dia bangun dengan tertati-tati, dibawa sama istrinya yang taat, dibawa ke bilik air, ke tempat mandi. Akhirnya di sana dia kencing, kemudian kencingnya ditaruh di atas tempat mandi tersebut. Kemudian sang istri dimarahin lagi, "Bawa itu kencing itu." nanti bang, nanti setelah abang tidur saya ambil." "Iya, cepat-cepat ambil." "Iya bang." Akhirnya dibawa ke dalam. Kemudian tanya dokter, "Mana bu kencingnya bu?" Ada di itu dokter, ada di kamar mandi dokter." Akhirnya ambil bu. Akhirnya diambil sama istrinya, dikasih sama dokter. Kemudian setelah diteliti, dimasukkan ke laboratorium, ke dokter, diperiksa. Terkejut dokter. Terkejut. "Apa? Ya Allah, penyakitnya bapak ini beda dengan yang lainnya," katanya. "Sangat parah, Masya Allah." Dokter yang lain melihat dokter itu, "Kenapa dok? Dok, coba dok kesini," katanya. "Penyakitnya bapak ini kok begini? Apa? Coba periksa sendiri dok." Diperiksa sama dokter yang lain. Terkejut lagi nih. "Ya Allah, iya," katanya. Masya Allah. Akhirnya semua dokter terkejut dengan penyakitnya bapak yang sering marah-marah tersebut. Hanya setelah diperiksa dokter yang satu yang lainnya, ya Allah, kemudian duduk di satu ruangan, dokter itu bagaimana ini? Katanya yang lain, "Tidak tahu dok, sampean lah dok, memberitahu ke sana." "Enggak, jangan saya,
sampean saja, kamu saja. Enggak, sampean saja. Akhirnya semuanya sama menolak untuk memberitahukan penyakitnya kepada bapak yang sering marah tersebut. Akhirnya ibu-ibu rahimakumullah, kemudian keputusan pimpinan dokter yang membawa dengan diikuti dokter yang lain langsung ke sana. Pak, bapak, apa dokter? Apa penyakit saya dokter? Ini penyakit bapak. Apa dokter? Cepat bilang dokter. Parah penyakit saya dokter. Bukan parah lagi pak. Apa dokter? Cepat dokter. Tapi bapak, kalau saya beritahu penyakitnya, bisa bapak berjanji pada saya akan berjanji dokter, asalkan saya masih tetap panjang umur dokter, saya akan berjanji. Apa permintaan dokter? Satu pak, perjanjiannya, bapak jangan marah-marah lagi kalau ingin diobati penyakitnya ini pak. Ya Allah dokter, saya berjanji, bersumpah dengan dokter, kalau saya masih hidup panjang umur, saya tidak akan marah selamanya dokter. Betul pak, betul dokter, sambil gemetar dia karena orang takut. Gak berjanji, bersumpah pak, bersumpah dokter, saya bersumpah tidak akan marah lagi asalkan saya hidup panjang umur. Iya katanya dokter, pak begini pak ya, cepat dokter. Takut dia gemetar sambil menangis. Apa dokter? Penyakitnya bapak ini beda dengan orang lain. Apa dokter? Betul-betul berjanji bapak, saya berjanji demi Allah dokter, saya tidak akan marah lagi asalkan saya panjang umur, selamat, hidup sehat dokter. Ya kalau begitu akan saya obati. Penyakitnya bapak tahu? Enggak tahu dokter. Bapak penyakitnya hamil 3 bulan. Ya Allah, menangis. Ngerti hamil ibu? Hah? Laki-laki hamil 3 bulan. Ya Allah, dokter menangis. Allah, kenapa saya menangis, menjerit-jerit dia. Kemudian ditanya, Pak sudah sabar, katanya dokter. Sabar, istrinya terkejut juga, ya Allah. Hamil suami saya. Hah? Hamil. Kemudian menangis meronta-ronta dia, menjerit-jerit. Pak sudah sabar, katanya dokter. Sabar pak, tidak apa-apa bapak hamil. Bukan hamilnya yang saya tangisi dokter. Kenapa pak? Yang saya tangisi kalau melahirkan keluar di mana nanti? Kalau melahirkan mau dikeluarkan di mana dokter, itu yang saya tangisi dokter. Kemudian dokter mau, akhirnya ketawa ke belakang semua dokternya. Enggak pak, bisa ini saya nanti beri obat bapak supaya kehamilan bapak ini tidak berlanjut, supaya hilang. Bisa dokter, bisa, karena bapak sudah berjanji tidak akan marah-marah lagi. Iya dokter, saya berjanji dokter tidak akan marah asalkan hilang anak ini dokter. Mau dikeluarkan di mana dokter? Katanya ya tidak apa-apa pak. Akhirnya dokter berkumpul lagi di belakang, bermusyawarah lagi tentang keadaan bapak seorang laki-laki yang hamil ibu-ibu. Kemudian mau bapak-bapaknya hamil di sini. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kemudian waktu semuanya di belakang itu dokternya gimana caranya ini? Katanya yang satu sudah suntik begini, injek begini. Yang satu akhirnya datang si ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya dokter. Suami saya kan sudah berjanji dokter tidak akan marah. Iya bu, saya jamin tidak akan marah lagi nih bu. Barakahnya ibu yang penyabar bu, ibu yang taat sama suaminya bu. Sekarang diberi cobaan oleh Allah. Iya begini dokter. Apa bu? Maaf dokter, melihat suaminya ke belakang tidak kelihatan, tidak dengar. Begini. Kenapa bu? Waktu saya ini mau mengambil kencingnya suami saya, karena saya gemetar takut, akhirnya kencingnya jatuh dokter, tumpah ke bawah. Kemudian bu, karena tumpah ke bawah, saya mau mengambil kencing di mana? Saya minta sama suami saya, pasti saya dipukul, dimarahi. Karena saya takut dokter, akhirnya saya tahu ke bawah. Sebetulnya ini kencing saya dokter. Ya Allah, katanya dokter, berarti ibu yang hamil 3 bulan. Ya Allah begitu. Iya dokter, ini semuanya bu, barakahnya ibu
taat kepada suami ibu. Inilah ganjaran dari Allah. Sekarang suaminya jadi orang yang bagus, Bu, jadi orang yang taat. Akhirnya ibu-ibu yang berbahagia rahimakumullah, betul-betul suaminya ini jadi orang yang bagus setelah itu, yang baik, yang bagus setelah itu, orang yang taat kepada Allah, juga tidak marah-marah lagi. Kedua-duanya sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti semua perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Jadi orang yang soleh dan yang soleha. Inilah hikmahnya seorang ibu-ibu apabila sabar dan taat kepada suaminya. Karena ridallahu fi ridaz zauji wa ghadaballahu fi ghadabis zauji wa ghadaballahu fi ghadabiz zauji. Ridanya Allah, kalau orang sudah bersuami, ridanya Allah tergantung kepada ridanya suami. Marahnya Allah, murkanya Allah tergantung kepada murkanya suami. Apabila suami ibu-ibu reda sama ibu, maka Allah meridai ibu-ibu. Apabila suami ibu-ibu murka kepada ibu, maka Allah memurkai ibu-ibu. Oleh sebab itu, semogalah barakahnya kisah ini, cerita ini bukan dongeng. Semoga ibu-ibu dan kita semuanya diberi rahmat dan nikmat oleh Allah. Barakahnya ibu tadi yang taat kepada suaminya dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semuanya sama-sama selamat fid dini wad dunya wal akhirah dan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begitulah ibu-ibu orang, barakahnya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta taat kepada suaminya. Gampang itulah orang yang ahli surga, orang yang begitu itu. Semoga ibu-ibu semuanya termasuk orang yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya selamat fid dini wad dunya wal akhirah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat syafaat Rasulullah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Akhirnya ibu-ibu rahimakumullah, salah khilaf, kesalahan dan kehilafatku, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.